Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya abaikan segala penghinaan, segala ejekan, segala tekanan apapun yang membawa kita tidak menerima secara manusia. Anggaplah itu membawa kita rendah hati supaya kita bisa menerima kasih Tuhan. Jadi kalau kita melawani berarti kita tidak menerima kasih Tuhan. Jadi itulah tanda-tandanya. Si pendurhaka itu mana pernah dia rendah hati. Dia selalu menentang kebenaran. Selalu congkak. Itu makanya Allah sangat menentang orang yang congkak. Karena itulah yang mengikuti si pendurhaka. Dia tidak mengasihi kebenaran. Jadi inilah ciri khas kita, orang-orang yang mengasihi kebenaran. Harus kita menjadi orang yang rendah hati. Itu ciri khas. Jadi kalau tidak ada rendah hati mulai dari pendetanya sampai kepada jemaat, berarti ini harus kita berdoa kepada Tuhan supaya kita mengalami perubahan. Jangan kita biarkan kalau kita tidak menjadi orang yang rendah hati, jangan kita biarkan. Karena itu ciri khas daripada kita yang mengasihi Tuhan. Ciri khas kita orang yang mengasihi Tuhan berarti kita orang yang rendah hati, orang yang mengasihi kebenaran, orang yang taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, pasti orang yang rendah hati. Amin. Jadi bagaimana prakteknya? Ayat 7 Yakobus pasal 4 ayat 7 prakteknya yaitu kerendahan hati. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Nah itu prakteknya. Jadi kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, melalui kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan hormat. Jadi kita harus bagaimana orang yang beribadah dengan takut dan hormat. Berarti ini tadi harus segala yaitu tertawa diganti dengan rata, sukacita diganti dengan duka cita. Itu sikap yang disenangi Tuhan. Kalau kita orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, berarti tertawa kita mesti kita mengganti dengan rata tangis. Sukacita mesti kita ganti dengan duka cita. Berarti kita orang yang sungguh-sungguh, yaitu merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Berarti bukan kita biasa-biasa saja, tetapi kita harus menyadari bahwa hidup kita harus mengalami keubahan. Manusia lagi kita ini senangnya kalau bersuka, senang-senang, mewah-mewah. Itu sebabnya kita harus bersikap, yaitu merendahkan diri bawah kaki Tuhan dengan rata tangis seperti orang yang berduka. Berarti kita memohon supaya Tuhan menyatakan mukjizatnya dalam hidup kita. Ini mukjizat yang dari Tuhan. Mukjizat yang dari Tuhan, kita mengalami perubahan dalam hidup. Itu mukjizat. Berarti kita bisa bertobat, mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan. Jika Tuhan mengampuni, jangan kita berdosa lagi.
Amin. Nah, itu mukjizat yang dari Tuhan, ya, mengalami perubahan. Harus ingat, apa artinya terjadi mukjizat? Ya, mata terbuka melihat, lumpuh berjalan, yang tuli dapat mendengar, bisu berkata-kata, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Bagaimana? Ya, ini yang menjadi persoalan. Ya, bukan tidak baik kalau mukjizat juga yang dilihat, mata buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, bisu dapat berkata-kata, bahkan roh jahat setan diusir dalam nama Yesus. Itu bagus. Tapi harus kita ingat yang menjadi kesenangan Tuhan dan mukjizat yang sangat diharapkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, setiap orang harus mengalami bertobat. Setiap orang harus mengalami bertobat. Ya, kenapa kita dituntut supaya kita bertobat? Supaya kita memandang korban Kristus di atas kayu salib. Ya, jadi itu yang menjadi yaitu menjadi pemikiran kita, ya, bersama. Pemikiran kita bersama bahwa kenapa saya harus bertobat, mengapa saya harus mengaku dosa? Ya, karena saya percaya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, dan untuk itu, ya, dengan darahnya yang telah tertumpah itu yang menghapuskan segala dosa-dosa. Dan oleh karena dosa kita telah dihapuskan Tuhan, jadi Yesus pernah mengatakan, siapa yang lebih mengasihi aku, ya, berarti dia orang yang menyadari sudah begitu banyak dosanya diampuni Tuhan. Berarti kalau kita orang yang menyadari begitu dosaku sudah begitu banyak dan dihapuskan Tuhan, itu yang mendorong kita untuk semakin mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tidak pernah kita bikin alasan dalam hal kita mengasihi Tuhan. Nah, perlu kita juga bisa mengerti, ya, bagaimana yang dikatakan orang mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana orang yang mengasihi Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini. Jadi jangan kita bertanya lagi bagaimana aku mengasihi Tuhan. Ini jawabannya. Berarti kita harus menuruti perintah Tuhan. Amin. Kalau kita orang yang mengasihi Tuhan berarti melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Mari kita baca ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yang jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Tidak berat kan perintah Tuhan? Mana berat? Tetapi bagi daging kita berat. Tapi kalau kita melihat, ya, meminta roh Allah, ya, begitu tidak berat. Ya, karena perintah Tuhan berikan bagi kita supaya kita saling mengasihi. Bagaimana saling mengasihi itu? Saling memaafkan dan mengampuni, saling memberkati. Jangan ada pernah kita membenci seorang dengan yang lain. Jangan sampai kita menyimpan kesalahan. Jangan sampai kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Haleluya. Nah, itu berarti kita orang yang mengasihi sesama, itu orang yang selalu memaafkan dan mengampuni, dan orang yang selalu memberkati, ya, melalui kita berdoa, melalui kita juga bisa memberikan apa yang bisa kita berikan bagi orang yang tidak mampu, yang susah. Itu kita sudah mengasihi sesama, ya.
Jadi itu yang menjadi dasar ya di dalam mengasihi sesama. Berarti kita harus saling memaafkan, saling mengampuni. Jangan pernah kita yaitu ada benci seorang dengan yang lain. Jangan pernah ada hati kita akar pahit. Jangan pernah ada akar pahit di dalam hati kita. Tetapi kita selalu mengapa timbul ini? Akar pahit di dalam hati. Kita lihat. Itu sebabnya hati-hati. Kalau kita tidak banyak yaitu belajar kepada firman Tuhan, ya bisa menimbulkan ya kita menjadi akar pahit ada di dalam hidup. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ia telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, ini tadi, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, mengapa terjadi akar pahit dalam kehidupan seseorang? Ini akibat mendukakan Roh Kudus Allah. Ya. Jadi itu sebabnya jangan roh yang sudah kita terima berduka dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu yaitu selalu membutuhkan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau orang kita tidak membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus sudah berduka. Karena pedang roh adalah firman. Pedang roh adalah firman. Jadi kalau tidak ada pedangnya itu firman, berarti roh berduka. Jadi timbullah akar pahit. Sehingga kalau timbul akar pahit, tak ada lagi memaafkan dan mengampuni. Tak ada lagi yaitu saling mengasihi. Nah itu sebabnya kita harus setiap saat, setiap waktu apa yang perlu ya kita ingat. Jangan sampai Roh Kudus berduka dalam hidup saya. Oleh karena saya mengikuti kemauan saya, kemalasan, tidur-tiduran, tidak mau baca dengar firman Tuhan. Apalagi kalau menjadi bosan, muak, nah ini udah bahaya. Jadi semakin yaitu berakar pahitnya. Ya, jadi itu yang membuat yaitu juga sampai di perjalanan bangsa Israel ada yang disebut pertentangan ya di Masa dan di Meriba. 17. Ya. Jadi mulai mereka berdekat dengan musuh kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi musuh berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Iya, ini mencobai Tuhan, bertengkar dan mencobai Tuhan. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan menyertai aku dengan patuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para suku Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang memakai seluruh sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah berkumpul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat saja kepada Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Iya. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah
atau tidak? Tidak cukup. Ya itu, mencobai Tuhan. Hati-hati. Mengapa terjadi mencobai Tuhan? Karena mendukakan Roh Kudus. Itu sebabnya kalau Roh Kudus berduka karena kita menjadi bosan, muak, dengar-dengar kepada firman Tuhan, ya sudah sampai ke situ. Masa dan meriba. Ya, nanti hidup kita orangnya bersungut, bahkan menyalahkan seperti bangsa Israel bertengkar kepada Musa, menyalahkan Musa. Ya, itu sebabnya maklumi saja kalau ada jemaat seperti itu, bertengkar kepada pendeta hamba Tuhan, menyalahkan segala macam. Nah, ini firman yang menolong kita menghibur. Berarti ini perbuatan bangsa Israel di masa dan meriba. Mengapa terjadi ini? Ya karena mendukakan Roh Kudus, karena tidak suka kepada dengar-dengaran kepada firman Tuhan, merasa bosan, muak kalau terlalu lama. Lama kali firman ini. Ya, apalagi ya kalau ya hanya gara-gara firman Tuhan tidak mau gereja, tidak mau ibadah. Hati-hati. Ya, sudah kehidupan bangsa Israel di masa dan meriba. Sudah pasti orang ini mencobai Tuhan dan yaitu menentang ya seorang utusan Allah. Itulah Musa. Ya sudah pasti tidak mendukung pendeta hamba Tuhan, gembala, tidak, jemaat ini tidak pernah. Ya. Jadi itu makanya kalau kita orang yang ya kurang suka, senang, taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, berdoa kita kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak menjadi orang yang suka taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, sudah pasti kita tidak setuju, tidak mendukung seorang pemimpin kita. Ya baik pendeta, gembala, sudah pasti ya kita tidak menurut. Sudah pasti kita satu kali menentang, melawan. Ya hati-hati. Haleluya. Nah itu. Jadi itu tadi bagaimana ya ada pujian kita sering kita lakukan. Bagaimanakah dapat mengasihi jika hati penuh iri dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah mengalami pembaruan. Nah ini. Sementara perintah Tuhan tadi apa katanya? Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Perintah Tuhan, kita harus saling mengasihi, memaafkan dan mengampuni. Bagaimana bisa kita memaafkan, mengampuni kalau kita orang yang mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau kita orang yang tidak suka taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kalau kita orang merasa bosan, muak kepada firman Tuhan, sudah pasti ya kita tidak mengasihi Tuhan. Sudah pasti kita tidak bisa menuruti perintah Tuhan. Jadi itu yang menjadi prakteknya. Harus kita menjadi orang yang suka kepada Taurat Tuhan, suka, senang kita, yaitu kepada mendengarkan firman Tuhan. Kita menjadi orang yang taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, sehingga itu yang menjadi itu yang menjadi momen ya dalam setiap ibadah kita. Itu yang menjadi momen dalam setiap ibadah kita, tidak lain daripada untuk mendengarkan firman Tuhan. Harus kita tetap ingat. Ya, itu banyak gereja bukan itu yang menjadi momen. Ya, mungkin yang mereka yaitu pamerkan segala tarian, segala apapun ya yang menjadi mainan supaya ada pertunjukan di gereja-gereja, itu silakan saja. Ya. Tetapi ya kita sudah dengar kalau itu yang dipertunjukkan di gereja segala yaitu hiburan daging, ya. Akhirnya nanti akan terjadi seperti di masa dan meriba. Akan terjadi persungutan dan ya bisa menentang kebenaran, bahkan yaitu melawan
yaitu pemimpin seorang hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan. Itu sebabnya kita tetap ingat yang menjadi momen kami dalam setiap ibadah, ya, ibadah saja, apa saja yang kita lakukan di tempat ini tidak lain daripada yaitu mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi itu sebabnya begitu kita merasa rugi kalau kita tidak ibadah, karena itu yang menjadi momen kita. Ya, saya harus mengasihi Tuhan, berarti harus saya menuruti perintahnya, harus saya taat dengar-dengaran kepada firman-Nya. Berarti saya itu yang menjadi kesenangan saya adalah merenungkan Taurat Tuhan baik siang maupun malam. Tuhan Yesus memberkati.